Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari, NPM 1908260103. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari mind map saya, yaitu pada blok obstetri yang berjudul dengan placenta previa. Nah, adapun dari definisinya sendiri, yaitu placenta previa merupakan plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sehingga seluruh ataupun sebagian dari ostium uteri internum. Kemudian adapun etiologinya sendiri, yang mana etiologinya itu yaitu meningkatnya kejadian pada keadaan-keadaan endometrium yang kurang baik. Misalnya karena atrofi endometrium atau kurang baiknya, kemudian vaskularisasi desidua. Setelah itu plasenta yang tumbuh akan meluas, mendekati ataupun menutupi dari ostium uteri internum. Kemudian adapun faktor risiko dari placenta previa, yaitu yang pertama dikarenakan adanya multiparitas dan umur lanjut seperti umurnya itu lebih dari 35 tahun. Kemudian cacat ataupun jaringan parut. Setelah itu ada chorion leaf persistent, kemudian juga ada corpus luteum yang bereaksi lambat, kemudian juga ada konsepsi dan nidasi terlambat. Setelah itu adapun cara menegakkan diagnosa pada placenta previa. Yang pertama itu ada anamnesis. Nah, untuk anamnesis biasanya bisa kita tanyakan untuk keluhannya. Nah, untuk keluhan ataupun gejala klinis dari placenta previa itu, yang pertama ada perdarahan terjadi tanpa rasa sakit, kemudian ada perdarahan yang sedikit demi sedikit, kemudian perdarahan ini dia dapat berulang. Setelah itu perdarahannya juga tanpa sebab. Nah, untuk pemeriksaan umum biasanya itu kita lihat nilai jumlah dari perdarahan tersebut. Kemudian kita lihat apakah dia ini terdapat tanda-tanda syok seperti dyspnea, kemudian ada hipotensi ataupun takikardi. Kemudian untuk pemeriksaan obstetri bisa kita lakukan pemeriksaan abdomen, in speculo, ataupun pemeriksaan auskultasi. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang kita bisa melakukan USG dan pemeriksaan darah. Setelah itu untuk klasifikasi placenta previa. Nah, adapun klasifikasi placenta previa yaitu dia bisa terbagi 4. Yang pertama itu ada placenta previa totalis ataupun komplit, kemudian ada placenta previa marginalis, kemudian juga ada placenta previa partialis dan placenta letak bawah. Kemudian adapun diagnosis banding dari placenta previa yaitu solutio placenta sama vasa previa. Nah, kemudian ada tata laksana dari placenta previa. Yang pertama itu bisa kita melakukan perawatan konservatif, kemudian juga dapat dilakukan penanganan aktif. Nah, penanganan aktif itu bisa seperti contohnya ada persalinan pervaginam. Nah, pada persalinan pervaginam ini dia terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada versi dari Baxton Hicks, kemudian ada amniotomi ataupun akselerasi. Kemudian adapun komplikasi dari placenta previa. Nah, untuk komplikasi dari placenta previa ini sendiri kita bisa bagi 2 komplikasi. Yang pertama itu ada komplikasi pada ibu. Nah, komplikasi pada ibu yang pertama itu akan terjadinya anemi ataupun bahkan terjadinya shock. Kemudian dapat terjadi robekan pada serviks dan segmen bawah rahimnya. Kemudian juga terjadinya infeksi pada perdarahan yang banyak. Kemudian sedangkan komplikasi pada janin itu ada kelainan letak janin, kemudian juga terjadinya prematur dan aspeksia. Setelah itu adanya edukasi dari placenta previa. Nah, untuk edukasi placenta previa ini sendiri, yang pertama yaitu mengurangi aktivitas untuk menghindari perdarahan ulang. Kemudian yang kedua menghindari pemeriksaan panggul dan hubungan seksual. Kemudian yang ketiga berinfo pada pasien resiko mengenai kekambuhan dari penyakit tersebut. Kemudian yang keempat yaitu instruksikan mereka untuk memberitahu dokter kandungan yang merawat kehamilan mereka berikutnya tentang riwayat dari placenta previa. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga asupan zat besi. Kemudian pada pasien dengan yang memiliki riwayat abortus, kemudian riwayat SC dan hamil di usia tua, itu dilakukan sebelum diberitahukan kepada pasien tersebut. Kemudian informasikan bahwa risiko placenta previa ini akan bisa meningkat.
referensi dari yang saya bacakan tadi. Yang pertama itu saya mengambil dari jurnal, yaitu yang berjudul Diagnosis and Management of Placenta Previa pada tahun 2020. Yang kedua yaitu referensi dari jurnal yang berjudul Hubungan Umur dan Paritas dengan Kejadian Placenta Previa pada Ibu Bersalin pada tahun 2016. Kemudian yang ketiga yaitu judulnya Faktor-faktor yang berpengaruh pada timbulnya kejadian placenta previa pada tahun 2015. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.